Zhenhe sudah kembali. Kejutan. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Maaf, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Maaf ini. Shen Hou sudah kembali. Kudengar kau melakukan pekerjaan yang hebat. Selamat. Paman Liu. Di mana Yan Xian pindah dari gudang perusahaan? Apakah dia pergi bekerja hari ini? Yan Xian mengundurkan diri minggu lalu. Apa kau tidak tahu? Kenapa? Aku tidak menanyakannya, karena dia tidak mengatakan apa-apa. Oke, aku mengerti. Terima kasih Paman Liang. Hei monyet, Kenapa? Apa kau tahu di mana Yan Xian? Xian aku melihatnya dengan Wei Tong hari ini. Di mana? Sekolah di mana lagi? Ada apa? Xian hilang. Dan barang-barangnya sudah dipindahkan, dan aku tidak bisa menghubunginya sekarang. Maka kau bisa menghubungi Wei Tong. Ponselnya mati. Apa yang harus kita lakukan? Maka pikirkan siapa lagi yang bisa dia hubungi. Benar, jangan khawatir. Baru 6 atau 7 jam sejak dia menghilang. Kenapa kau terburu-buru? Oke, aku akan menutup telepon sekarang. Maaf, pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Hei, kenapa kau duduk di sini seperti orang bodoh? Aku mencari Wei Tong. Aku takut bibimu. Kau tanya sendiri. Kau pergi keluar dan bilang Bibi. Bibi, Bibi, Bibi. Buka pintu, buka pintu. Siapa ini? Tok, tok, tok. Tok apa? Tidakkah kamu lihat aku sudah mengunci pintu? Aku mencari Wei Tong. Kenapa kamu mencari Wei Tong lagi? Kamu adalah tante. Tolong aku mencari Wei Tong. Ini benar-benar mendesak. Semuanya mendesak. Aku juga sedang terburu-buru. Tolong. Tante, aku harus bertemu Wei Tong hari ini. Tunggu. Tolong. Shen Hong, apa yang kamu lakukan malam ini? Minggir. Wei Tong di mana Yan Xian? Apa kamu pacar Yan Xian? Kamu tidak tahu bagaimana aku bisa tahu. Wei Tong, kamu pasti tahu di mana Yan Xian. Dan kenapa dia pindah? Berbalik. Aku mohon. Beritahu aku. Wei Tong, lihat. Monyet, itu kasihan. Beritahu saja dia aku akan mencerita memakan. 20 ton. Wei Tong, aku. Sebenarnya kamu tidak terlalu peduli padanya kan? Kalau tidak, bagaimana kamu tidak merasakannya? Masalah antara kalian? Jika kamu tidak bisa menyeimbangkan jarak antara kalian, kepergiannya hari ini hanyalah awal. Dia tinggal di Taman Xincheng. Dia baru pindah hari ini. Kenapa kamu tidak cepat pergi? Terima kasih. Ya, Ngomong-ngomong, apakah Cheng Ziwan pernah ke sini? Siapa? Aku tidak tahu.
Kami sepakat untuk makan malam bersama. Hei, tangan. 20 ton makanan pedas. Yang super pedas. Maaf, aku tidak makan makanan pedas belakangan ini. Kenapa kamu tidak bisa makan makanan pedas? Wei Tong, jangan pergi. Aku sudah selesai. Hei. Kamu juga tidak makan. Aku pergi dah. Bagaimana dengan Houzi? Kamu tidak sebaik aku. Wei Tong bisa memberitahumu di mana yang Yu Chen tinggal. Tunggu aku. Kenapa dia tinggal di tempat seperti ini? Kamu mencari siapa? Yang Yu Chen. Mencari dia lagi? Maksud kamu apa? Hei, kamu ngapain? Dia sedang keluar. Baru saja ada pria tampan pakai jas. Dan sekarang ada 2 lagi. Mereka baru pindah hari ini. Banyak tamu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apa yang kamu katakan? Maksud kamu apa? Tidak. Kamu mau apa? Mau mukul aku? Tidak, aku bercanda. Silakan. Aku akan bilang ke pemilik rumah untuk minta dia cepat pindah. Tidak. Kamu istirahat, salah paham. Banyak orang mencari dia. Oh. Aku tidak melihatnya. Kamu cukup hebat. Aku tidak melihatnya. Tidak. Bagaimana? Bagaimana bisa perusahaan formal seperti ini? Kenapa wawancara di tempat seperti ini? Jangan pikir kami bohong sama kamu. Ide kami bernilai setidaknya 500 juta. Dan itu dalam dolar AS. Proyek kami baru mulai. Jadi kami belum sempat menyewa tempat. Kami pasti akan menyewanya. Silakan ke sini dan duduk. Terima kasih, silakan minum banyak hari ini. Silakan lihat daftar minuman kami. Kalau kamu gabung sekarang, maka kamu akan jadi senior di perusahaan ini. Karena, biar saya lihat. Tolong 4 porsi camilan. Oke, terima kasih. Lalu 1 tisu tolong. Oke, yang ini. Dan 2 dari ini. Lalu 2 dari ini, oke. Kamu lihat apa? Di masa depan saat perusahaan kita go public, siapapun itu, kamu tidak akan punya apa-apa. Dia teman sekelas saya. Teman sekelas apa? Dia teman Pak Lu yang presiden MG. Dia yang bikin kamu keluar dari MG. Saya kira kamu semacam murid terbaik. Kamu naik jabatan dengan minum-minum sama orang. Tapi ini tidak mempengaruhi rekrutmen tim kita. Kamu akan punya semua yang kamu mau termasuk rumah dan mobil. Dan kita sering ada acara team building. Mau kemana? Entah itu Inggris, Prancis, atau tempat lain. Asal kamu sebut tempatnya. Kita bisa ke sana. Kita punya cukup uang kan? Ya. Kalau bosan dengan Eropa kita bisa ke Kutub Utara. Benar biar saya bilang. Maaf. Saya ada urusan nanti. Saya sudah punya gambaran tentang perusahaanmu. Mau gabung dengan tim. Nanti saya pikir-pikir dulu. Kamu bodoh sekali. Kenapa harus marah sama orang seperti itu? Karena kita bertemu di jalan sempit hari ini. Kita harus perlakukan dia dengan baik. Ya, saya permisi dulu hari ini. Maaf. Hei, jangan pergi. Kita sudah pesan anggurnya. Tolong tetap di sini dan minum bersama kami. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bisa minum. Hei, maaf, tidak. Hei, mau kemana? Tunggu saja dan lihat.
Aku akan pergi dulu. Maafkan aku. Yupes, 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 yupes. Pecah, pecah, pecah. Harganya tidak murah. Memang mahal. Maafkan aku. Mengapa kamu minta maaf? Kami semua melihatnya. Kamu tidak memecahkan anggur itu. Biarkan dia membayar saja. Betul juga. Dia yang memecahkannya. Apa kamu ingin dia membayarnya? Bukankah kita memesan anggur ini? Apa yang harus kita lakukan? Aku akan bayar anggurnya. Botol ini harganya 3.600. Sangat mahal. Apa kamu bangkrut? Apa yang harus kita lakukan? Yah, kita bukan orang-orang yang tidak masuk akal. Karena kita bertemu hari ini takdir. Bagaimana kalau aku pesan 2 botol lagi? Kalau kamu bisa minum semuanya, maka kamu tidak perlu membayar. Jangan berhenti. Kembalikan. Wah, daya tahimu terhadap alkohol hebat sekali. Wah, kamu hebat. Lanjutkan, masih ada setengahnya. Ayo, jangan melamun. Ya. Berikan dia tepuk tangan. Oke. Kian. Cian, ayo pergi dan bantu dia. Tutup matamu. Jangan menam dalam. Saja cikokin. Hahaha. Oh. Habis. Luar biasa. Kamu benar-benar kuat minum. Luar biasa. Kamu pahlawan. Kamu punya kemampuan minum yang bagus. 1 botol lagi, 1 botol lagi, 1 botol lagi, 1 botol lagi. Kita masih punya 1 botol di sini. Aku tidak melihatnya. Ada botol lain. Ayo minum. Ayo. Berhenti minum. Siapa ini? Aku tidak kenal dia. Apa yang terjadi? Wanita ini tidak sengaja menabrakku dan memecahkan anggur 2 pria ini. Mereka bilang, selama wanita ini bisa menghabiskan 2 botol anggur ini, dia tidak perlu membayar. Tunggu sebentar. Ini urusanku sendiri. Berhenti minum, dengarkan aku. Aku akan minum anggur ini. Aku tidak perlu membayar. Berapa harga anggur ini? 3.600. Jangan khawatir. Tidak perlu kembalian. Turunkan aku. Jalan pelan-pelan. Hei, minggir. Aku yang bayar. Lauli, mengemudi dengan hati-hati. Oke, Cheng. Halo. Kita bertemu di bar. Ya. Maaf mengganggu kamu larut malam. Apakah Yan You Chen menghubungimu? Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Apakah kamu buru-buru? Aku sudah meneleponnya, tapi dia tidak menjawab. Oh, dia baik-baik saja. Kami baru berpisah siang ini. Dia mungkin tidak mendengarnya. Aku dengar dia berhenti kerja. Berhenti kerja di Shenxi. Dia bilang kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Bosnya jadi mertua, jadi ada masalah. Kurasa tidak nyaman untuk bicara lebih banyak denganmu. Kamu tahu dia tinggal di mana? Xiao. Pelan-pelan, Xiao. Chen. Mobil di belakang kayaknya manggil aku.
Ya. Berhenti. Ah. Buka pintu. Kita harus apa buka pintu? Buka pintu. Ayo. Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Dia pacarnya. Kamu dengar aku. Kamu ngomong apa? Cheng Zi, kamu bawa dia kemana? Bukan urusanmu. Kamu ngapain sama dia? Dia nggak mau bicara sama kamu sekarang. Kamu bawa dia kemana? Bukan urusanmu. Cheng Zi, aku kasih tahu kamu. Dia pacarku. Aku bisa bawa dia kemana aja yang aku mau. Bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Shen Hao. Jangan terlalu impulsif kayak dulu. Walaupun kamu nggak peduli sama hidupmu sendiri, kamu harus peduli sama hidupnya Yan Xian. Ada hubungannya sama kamu minggir. Ayo pergi. Kasih aku tasku. Pelan-pelan. Duduk yang baik. Chen. Hei. Aku sudah lihat. Kamu Tuan Shen punya hari kayak gini. Kamu jaga baik-baik dia. Aku duluan ya. Hei, lihat kembali mobilmu. Jika ada kerusakan aku yang bayar. Lupakan saja. Aku harus mendukungmu. Seberapa dalam persaudaraan kalian? Hei, kamu parkir mobilmu di seberang jalan hari ini. Keren. Aku juga ingin terlihat tampan di depan seseorang. Sayangnya aku tidak melihat Zhao Zi hari ini. Apa yang dikatakan Wei Tong? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Aku tidak tahu. Mungkinkah ibumu tahu? Kamu sedang bermain dalam drama kaya dan berdarah? Dia tidak ingin kalian berdua bersama. Tidak apa-apa, aku akan pergi dulu. Kamu jaga dia baik-baik. Kamu biarkan dia minum banyak. Sebenarnya kamu tidak terlalu peduli padanya kan? Benar? Bagaimana kamu tidak merasakannya? Masalah antara kalian? Jika kamu tidak bisa menyeimbangkan jarak antara kalian, jarak itu kepergiannya hari ini hanya awal. Kenapa kamu baru kembali? SST. Kian. Kamu kembali ke perusahaanmu sendiri. Apa kamu sudah terbiasa? Aku belum terbiasa. Aku hanya ingin melakukan pekerjaanku dengan baik. Setidaknya biarkan orang lain berpikir bahwa aku orang yang rajin dan malas. Kakak, gosip-gosip itu akan segera berlalu. Ayah tahu. Sebelumnya, kamu tidak ingin kembali ke perusahaanmu sendiri. Kamu takut orang lain akan bilang kamu mengandalkan rumah. Ayah tahu mimpimu adalah MG. Aku tidak punya mimpi. Kamu harus hidup meskipun tidak punya mimpi. Benar? Apa aku berhenti minum teh hanya karena tidak punya set teh? Benar? Meskipun perusahaan kita tidak sebaik MG. Tapi ayah pikir kamu bisa mencapai banyak hal di sini.
Kalau kamu gampang menyerah, bukankah itu membuktikan kalau MG memecatmu itu benar? Ingat itu. Kamu masih kebanggaan ayah. Ayah, aku ingin minum teh bersamamu di masa depan. Hah? Tentu. Kalau kamu berhasil, ayah akan traktir kamu teh Longjing terbaik dari lereng hujan. Terima kasih, Ayah. Bisakah kamu tidak ikut campur urusanku? Aku tahu kamu menentangnya. Tentu saja kamu boleh keberatan. Aku juga bisa. Tentu saja aku tidak akan. Ibu, aku suka Yan Xiaen. Aku cuma suka dia. Entah kamu setuju atau tidak, aku akan menikahinya. Kamu harus tahu itu. Hukum tidak menetapkan bahwa aku harus minta izinmu untuk menikahinya. Biar aku bicara dengannya. Shen Hou, kamu telepon pagi-pagi cuma buat bikin kita kesal. Kamu tahu kan ibumu sedang tidak sehat. Cepat minta maaf sama ibumu. Lalu kamu minta maaf sama Xiao Xiao dulu. Oh, kamu ngapain sih? Aku tahu. Kamu tidak enak badan. Mabuk pasti sangat tidak nyaman. Jangan minum seperti ini lagi lain kali. Kamu tahu kan aku susah dibujuk kalau marah. Aku tahu. Aku tiba di Shanghai kemarin sore. Aku ingin memberi kejutan padamu, tapi malah kamu yang bikin aku kaget. Berhenti kerja dan pindah itu hal besar. Aku tidak menentangmu melakukan ini, tapi setidaknya kamu harus bilang padaku. Aku cuma belum tahu gimana cara bilangnya. Kita ini pacar. Tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan. Xiao Xiao, kenapa kamu tidak lebih mengandalkanku? Oke. Jangan marah. Oke, jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Aku selalu pikir hubungan kita tak terputus. Tapi sekarang aku sadar bahwa ikatan antara kita hanya nomor telepon. Aku tidak tahu di mana kamu tinggal. Aku juga tidak punya kontak ibumu. Aku hanya bisa meneleponmu terus-menerus. Tapi di ujung telepon itu, tidak ada yang menjawab. Jika kamu tidak pernah menjawab, maka aku tidak akan pernah menemukanmu. Xiao Xiao, kamu membuatku khawatir. Aku juga tahu bahwa aku tidak bisa hidup tanpamu. Sebenarnya aku mengerti. Kamu tidak ingin aku terjebak di antara kamu dan ibuku. Aku juga tahu ibuku sudah menemuimu. Aku juga tahu. Dia tidak setuju kita bersama. Tapi aku beritahu kamu, aku tidak peduli dia setuju atau tidak. Aku tidak akan putus denganmu. Bahkan jika kamu ingin putus denganku, aku tidak akan setuju. Aku tidak akan setuju. Siapa bilang kita putus? Kita tidak akan putus. Kita tidak akan putus. Kenapa kamu ingin putus? Oke. Aku janji padamu. Aku pasti akan bicara dengan ibuku dan aku akan memberimu penjelasan. Kamu tahu? Setiap anak itu unik di mata orang dewasa. Jangan tanya orang tuamu karena aku. Kenapa mereka pikir aku tidak cukup baik untukmu? Jangan berdebat dengan mereka karena aku. Jika terus seperti ini, keadaan hanya akan semakin buruk. Ini bukan cara menyelesaikan masalah. Xiao Xiao, kamu sangat baik.
Kamu tidak membuat keributan atau bertengkar sekarang, dan kamu masih begitu tenang dan bijaksana. Kamu menyerah dengan jelas, dan menanggung keluhan secara rasional. Aku tidak bisa memikirkan alasan mengapa mereka akan menolakmu. Oke. Hei. Tebak kapan aku mulai? Itu dari saat itu. Dan kapan aku mulai memiliki perasaan padamu? Kamu bilang. Itu saat sekolah baru saja dimulai. Pertama kali aku melihatmu. Keadaan keluargaku sedang buruk. Dan aku semakin tidak berdaya untuk menghadapinya. Kupikir hidupku hanya akan abu-abu sejak saat itu. Tapi setelah melihat senyummu, semuanya berubah. Pada saat itu, kupikir kamu hanya orang asing yang muncul dalam hidupku. Orang asing dengan senyum terbaik. Tapi kemudian, kamu benar-benar membelaku. Berapa banyak air yang kamu punya? Aku akan mengambil semuanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selamat tinggal. Xiao. Sebenarnya aku sudah berpikir berkali-kali mengapa kamu menyukaiku. Tapi aku benar-benar tidak menyangka. Kamu menyukaiku karena hal kecil seperti itu. Jadi kamu sudah mengingatku sejak saat itu. Aku sebenarnya sudah lama menyukaimu. Aku suka cara kamu tersenyum tanpa beban. Tapi aku tidak suka kamu mengerutkan dahi saat marah, seperti sekarang. Bisakah kamu berjanji sesuatu padaku? Kamu bilang. Jangan bertengkar dengan orang tuamu di masa depan. Oke? Oke, aku berjanji padamu. Ayahku abaikan saja dia. Dan ibuku tidak masuk akal. Selama aku menjelaskannya dengan jelas pada mereka, akan ada solusinya. Xiao. Maafkan aku. Apa yang harus dimaafkan? Hem. Tapi sekarang aku harus mengandalkan kemampuanku sendiri untuk hidup di kota ini. Hanya dengan cara ini aku bisa mendapatkan persetujuan ibumu. Aku tidak bisa selalu mengandalkanmu. Halo. Halo, apakah Anda Miss Yan Xian? Ya, betul. Halo, saya seorang headhunter yang khusus di industri keuangan. Nama saya Zhang Jie. Saya melihat resume Anda di website sebelumnya. Saya punya beberapa posisi bagus untuk Anda. Apakah Anda bisa datang dan berbicara jam 1 siang? Tidak masalah. Kirimkan saja alamatnya ke saya. Oke, nanti saya akan mengirimkan alamatnya. Harap datang tepat waktu. Oke, sampai jumpa siang nanti. Apakah kamu diberitahu untuk pergi wawancara? Ya, aku harus bersiap-siap. Kalau begitu kamu mandi dulu. Aku akan beli makanan. Kita pergi bersama setelah makan. Hei, kamu tidak bekerja hari ini? Aku sudah bekerja selama setengah bulan. Kiang bilang dia akan memberiku 2 hari libur. Kalau begitu terima kasih atas kerja keras. Silakan. Kenapa kamu belum masuk? Tidak apa-apa. Kamu mau kemana? Jangan khawatirkan aku. Aku akan cari kafe untuk menunggu. Silakan, masuklah. Oke, pergi. Hati-hati. Halo, apakah Anda Yan Xian? Ya, itu saya. Apakah ini panggilan yang Anda lakukan ke saya? Ya, sore ini, saya mengatur wawancara dengan perusahaan DH. DH. Apakah Chen Xiuan yang menyuruh Anda mencari saya?
Ya, Mr. Chen merekomendasikan Anda ke saya. Menurut situasi Anda, kami mengatur wawancara dengan 3 perusahaan. Yang pertama adalah DH. 2 perusahaan lainnya masih meragukan Anda. Jadi saya masih menunggu kabar. Ah, seperti ini. Ikut saya. Oke. Lewat sini silakan. Halo, Halo, ini Miss Yan Xiaen yang datang untuk wawancara hari ini. ikut saya. Anda langsung ke desainer tanpa melalui bos. Oke, saya mengerti, terima kasih. Mari kita mulai. Saya melihat Anda lulus dari Departemen Keuangan Huada. Ya. Mengapa Anda memilih industri keuangan? Semua lapisan masyarakat dan semua industri membutuhkan pembiayaan modal. Baik itu jangka pendek atau jangka panjang, baik itu kebutuhan modal domestik atau luar negeri. Industri keuangan dapat memenuhi kebutuhan ini. Ini menciptakan investasi dan pengembalian yang bisa sebanding dengan usaha pribadi. Setelah lulus Anda tidak langsung masuk ke industri keuangan, tapi perusahaan pakaian. Artinya Anda tidak punya pengalaman di industri keuangan. Jadi menurut Anda, bagaimana Anda bisa kompeten untuk pekerjaan di perusahaan kami? Saya memang kurang pengalaman kerja. Tapi saya punya pengalaman magang di MG. Saya tahu bahwa pekerjaan praktis jauh lebih dari pengetahuan buku. Tapi saya bertanggung jawab dan kemampuan belajar serta adaptasi yang kuat, dan saya juga rajin. Dalam magang saya sebelumnya, saya telah berhasil menyelesaikan semua pengaturan kerja. Jadi, pengalaman kerja yang saya dapatkan sangat bermanfaat bagi saya. Mohon tenang. Pengetahuan yang saya pelajari di sekolah dan pengalaman kerja saya dapat membuat saya percaya diri untuk melakukan pekerjaan ini. Jika saya punya 100 juta yuan, industri apa yang akan Anda investasikan? Jika saya punya 100 juta yuan sekarang, saya akan memilih untuk berinvestasi di keuangan internet. Saya tidak punya pertanyaan lain untuk ditanyakan. Cindy, bagaimana menurutmu? Saya melihat ada masalah. Semua nilai Anda adalah A+. Tapi mengapa Anda tidak punya gelar sarjana? Aku punya mata kuliah wajib di sekolah. Aku mengikuti ujian untuk teman sekelasku. Oke, itu saja untuk wawancaranya. Kamu tunggu di pintu. Terima kasih. Sayang sekali. Kenapa kamu mengikuti ujian untuk orang lain dengan nilai yang bagus seperti itu? Itu noda pada karaktermu. Jadi, haruskah kita menyangkal segalanya karena satu kesalahan? Bagaimana wawancaranya? Sudah selesai. Tidak, aku menunggu hasilnya di luar. Halo. Bagaimana, apakah berjalan lancar? Lumayan. Apakah mereka menanyakan tentang ijazahmu? Mereka menanyakannya. Apa yang kamu katakan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu bilang begitu. Bukankah itu akan sangat buruk bagimu kalau aku tahu itu?
Seharusnya aku mencari alasan yang lebih baik untuk menghindarinya. Jika mereka ingin tahu, mereka bisa dengan mudah mengetahuinya. Apakah mereka mau mempekerjakan aku atau tidak? Setidaknya aku mengatakan yang sebenarnya. Aku memiliki hati nurani yang bersih. Kamu benar. Ya. Bagaimanapun jika yang ini tidak berhasil masih ada yang lain. Aku akan berada di kafe tepat di luar. Datang ke sini segera setelah kamu selesai. Oke. Dah. Selamat. Kamu telah masuk ke babak akhir wawancara kami. Selanjutnya adalah managing partner kami, yang akan mewawancarai kamu secara pribadi. Oh. Ikut aku. Masuk dan semoga berhasil. Silakan duduk. Kenapa kamu terlihat seperti kamu sudah menebaknya? Aku menebak setengahnya. Aku pikir kamu hanya seorang eksekutif di perusahaan ini. Tapi aku tidak menyangka kamu adalah bosnya. Jadi kamu membantuku mengirimkan resume. Ya. Tapi aku tidak ikut campur dalam wawancara. Baru 10 menit yang lalu, Wakil Presiden perusahaan dan Direktur Utama sedang berdebat. Apakah ini pelanggaran serius? Dan berdebat dengan sengit. Tapi kamu duduk di sini sekarang. Selain kemampuanmu sendiri, ada satu hal lagi. Adalah kejujuranmu. Aku mengerti. Oke. Kita bisa memulai wawancara sekarang. Ya. Apakah kamu tahu perusahaan seperti apa DH itu? Ini adalah perusahaan dana ekuitas swasta dengan berinvestasi di berbagai industri dan perusahaan, atau dengan memecah dan merestrukturisasi sebuah perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Apakah kamu ingin bekerja di perusahaan ekuitas swasta? Jangan khawatir, aku akan memberimu beberapa menit. Pikirkanlah dan kemudian beritahu aku. Ya. Pertama, aku sangat tertarik pada investasi keuangan. Kedua, jujur saja, aku tidak memiliki pekerjaan yang lebih baik dari ini sekarang, dan aku tidak punya pilihan lain. Jadi, aku akan melakukan yang terbaik untuk melakukan yang terbaik. Nona Yang, selamat kamu diterima. Kamu bisa mulai bekerja besok. Itu saja. Apa lagi yang bisa terjadi? Tepatnya, aku pernah mewawancarai kamu sekali sebelumnya, dan aku mengajarimu cara wawancara. Apakah kamu pikir aku punya pertanyaan untukmu? Tampaknya begitu. Tapi ada beberapa hal yang masih perlu aku ulangi. Perusahaan memutuskan untuk mempekerjakanmu karena kamu hebat, bukan karena kamu mengenalku. Jika kamu tidak bekerja keras, aku masih akan memecatmu. Pewawancaramu baru saja mengatakan itu. Semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Aku setuju dengannya. Jangan mengecewakan kami. Aku akan bekerja keras. Ingat untuk pergi ke Departemen Sumber Daya Manusia untuk menandatangani. Oke. Hei. Tentang pacarmu. Aku akan menjelaskan kepadanya. Aku akan ingat. Hei. Kamu membuatku kaget setengah mati. Kamu selesai. Ya. Bip 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 bip. Kamu lulus wawancara. Hei hei hei. Oh, Hati-hati. peluk aku lagi, peluk aku lagi. Aku senang untukmu. Oke oke oke. Bersihkan meja untukku. Cepat. Tapi Chen Xiuan adalah salah satu pemilik perusahaan ini. Dia membantu mengatur wawancara ini. Tapi wawancaranya adil dan objektif. Tidak. Apa?
Aku tahu dia punya niat buruk. Dia punya rencana. Dia hanya ingin membantuku. Dia adalah musang untuk mengunjungi ayam. Siapa ayamnya? Aku. Kamu. Bagaimanapun aku tidak setuju. Oh. Dia adalah bos besar. Aku hanya karyawan baru. Selain itu, aku tidak akan banyak berinteraksi dengannya dalam pekerjaan. Selain itu, tidak ada pekerjaan yang lebih baik dari ini sekarang. Apakah kamu ingin aku kembali ke pekerjaan serabutan? Hah? Oke. Aku bisa sementara tidak keberatan. Tapi kamu harus berjanji satu syarat padaku. Selama kamu menemukan pekerjaan yang lebih baik dari ini, kamu harus segera keluar dari perusahaan ini. Hah? Baiklah. Ini kopinya untukmu, terima kasih. Halo, bisakah kamu membersihkan meja? Terima kasih. Ayo pergi. Mari masuk. Asisten pengajar mentor saya. Dia akan menjadi mahasiswa tamu di luar negeri selama 2 tahun. Rumah ini awalnya dibeli untuk tempat tinggalnya, tapi baru saja direnovasi. Dia menerima pemberitahuan. Jangan khawatir, aku akan menjaga rumah ini seperti rumahku sendiri. Yah, aku tahu kamu gadis yang rapi. Jadi aku meyakinkannya bahwa kamu akan merawat rumahnya dengan baik. Dia setuju dengan harganya. Terima kasih. Itulah mengapa harganya begitu masuk akal. Cukup bagus. Bagus. Inilah yang seharusnya menjadi rumah manusia. Ya ampun. Kalian benar-benar menganggapku pekerja keras kan? Hei, aku bisa melakukannya sendiri. Tapi kamu bersikeras membantu. Jadi aku harus memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Jangan bicara omong kosong. Hei, kamu tidak butuh itu. Aku sedang bertugas. Ya Tuhan. Xiao Chen. Hei, Apa perutmu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Aku bisa makan apa saja. Itu kecelakaan pada hari itu. Pada hari itu Shen Hao adalah pahlawan yang menyelamatkan sang gadis. Salah satu dari kalian tertidur, dan yang lainnya tidak ada di sana. Mirip seperti film Fast and Furious tahu? Shen Hao, ayo bekerja sama denganku. Kemari. Sopir itu tampaknya tidak melihat kita hari itu, dan melewati kita dalam sekejap. Shen Hao berbelok tajam, dan menginjak pedal gas sepenuhnya. Langsung memblokir di depannya. Dengan lampu depan menyala, Shen Hao keluar dari mobil. Keren. Ganteng sekali dia. Aduh, bahaya banget. Waktu itu aku benar-benar impulsif. Kalau kita sampai menabrak, habislah semuanya. Tidak. Sejak kapan kamu belajar jadi tenang dan waras? Sejak aku punya Xiao. Aduh, asam. Jangan terlalu impulsif lagi ke depannya. Aku tahu. Nanti aku bantu cuci. Karena semua orang bosan. Bagaimana kalau aku main sulap untuk kalian semua? Shen Hong Uem bagus. Baiklah. Lihat ini semua kertas putih. Chen lihat. Ada masalah apa? Aku hanya melakukan ini. Semua jadi uang. Agak menarik juga. Sulap ini sulit. Aku kasih tahu kamu. Ini butuh beberapa bulan untuk melakukannya. Pasti butuh waktu lama untuk menempelkan uang ke kertas. Kenapa kamu tahu? Aku bisa melihatnya dengan jelas. Memalukan. Bagian ini hancur. Jangan bilang begitu. Biarkan aku memberitahumu. Dalam sebulan yang sama, jeruk hanya sedikit keriput, sedangkan apel semuanya membusuk. Ini menunjukkan pentingnya menjadi tidak tahu malu kan? Baiklah, kalau begitu aku tidak akan main sulap. Lebih baik aku ceritakan lelucon, oke? Oke. Hei. Apa kamu tahu kenapa bintang beratnya 8 gram? Kenapa? Starbucks. Kamu tahu, hahaha.
Kenapa setiap orang di dunia ini akan meninggalkanmu, tapi matematika tidak? Biarkan aku memikirkannya. Kamu hanya tidak mengerti matematika. Tapi untukmu yang merupakan murid-murid bodoh adalah hal yang normal jika kamu tidak tahu. Hei, aku tahu ini. Marga suaminya adalah Mario, istrinya adalah Sia. Mereka memiliki 7 anak. Diberi nama Senin sampai Minggu. Siapa nama anak ke-8? Aku tahu itu Yoba. Xie Yoi. Ada steak medium rare. Dan steak 5 titik. Apa mereka menyapa satu sama lain ketika bertemu? Mengapa? Karena mereka tidak saling mengenal. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu pikir aku cukup menarik? Oh. Mereka semua lelucon membosankan dari internet. Aku sudah mendengarnya berkali-kali. Benarkah? Menarik, menarik, menarik. Oke, kamu bekerja keras. Apa? Bukankah dia imut? Mengapa kamu menjatuhkannya? Apakah dia imut? Lihat. Mungkin dia terlalu sering ada di sekitarku akhir-akhir ini jadi itu mengganggu. Hei, apa yang sedang kamu lihat? Kamu hebat. Kamu layak mendapatkan perhatianku. Tampaknya aku harus mengubah strategiku. Ya, jangan bergerak. Ikuti tatapannya. Fokus. Perhatikan dengan baik. Ya. Biarkan matamu mengikuti dia. Santai. 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 Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang menghipnotismu. Tidak berhasil. Huh. Apa maksudmu? Tidak ada. Aku kasih kalungnya padamu. Bagaimana? Kamu terharu? Aku tidak berani bergerak. Aku takut tidak bisa bayar kalau rusak. Sudah kuberikan padamu. Tidak perlu kamu bayar kalau rusak. Baguslah, terima kasih. Apa? Tidak. Xiao Yuhuan, kalau kamu mundur lagi di saat kritis, kamu tidak pantas disebut Dewi. Wei Tong. Kenapa kamu mengikutiku? Bukannya kamu kesini untuk kasih aku kalung? Iya, karena kamu sudah kasih dan aku sudah terima. Kalau gitu kamu bisa pergi sekarang. Baiklah, mundur selangkah. Tahu tidak, di Jepang memeluk tembok tanpa izin juga kejahatan. Tidak apa-apa, ini bukan Jepang. Iya. Ada satu hal lagi. Hari ini aku ada yang mau bilang sama kamu. Zhao Yuhuan. Apa kamu terlalu kesepian? Aku tahu, aku mengerti. Shen Hou harus kerja. Yan Xian juga harus kerja. Setelah lulus semua orang punya kegiatan. Hanya kamu yang tidak ada kegiatan. Kamu hanya ingat aku kalau lagi bosan dan tidak ada kerjaan. Bukan aku. Tapi aku benar-benar iri padamu. Kamu tidak perlu melakukan apa setiap hari. Meskipun kamu hanya tertarik pada sesuatu selama 3 menit. Kamu bisa main apa saja yang kamu mau. Tidak seperti aku, setiap hari ada banyak tugas yang harus dikoreksi. Siapa bilang aku tidak ada kegiatan? Setiap hari aku latihan balap. Kalau gitu kamu bisa kembali latihan balap. Aku akan kembali menulis tugas. Selamat tinggal. Siapa bilang? Nasihat macam apa yang kamu berikan padaku? Apa maksudnya, Casey Kelang? Cewek pasti akan sangat terharu. Dia tidak tergerak, malah memerhiku, dan menertawakanku. Kamu masih menyalahkanku? Aku tidak tahu kalau kamu akan meniruku. Lagi pula, Wei Tong dan Xiao Xiao punya kepribadian yang benar-benar berbeda. Kamu menerapkan pengalamanku pada dirimu sendiri. Pasti tidak cocok sepenuhnya. Hei bro. Ceritakan bagaimana dia menertawakanmu. Dia bilang aku tidak serius dalam melakukan sesuatu. Aku bukan orang yang mudah bosan melakukan sesuatu. Bukan hanya 3 menit kan? Tapi kamu hampir 3 jam. Kamu juga mengejekku kan?
Kamu tidak membantuku malah tetap mengejekku kan? Bukankah kamu jago mengejar cewek? Seperti lilin berbentuk hati, dan pengakuan di atap gedung. Kamu seperti buku teks berjalan. Mengenai Wei Tong, aku biasanya merasa dia cukup imut dan pendiam. Peringkatnya seharusnya tidak tinggi. Mengapa kamu tidak bisa mengatasinya? Aku tidak tahu kenapa. Pada awalnya aku cukup membencinya. Tapi kemudian aku ingin dekat dengannya. Ini seperti magnet di kulkas. Bagaimana dengan Karena Dewa Hujan bilang kamu tidak serius bekerja, maka kamu bisa melakukan sesuatu yang serius untuk menunjukkannya padanya. Mungkin suatu hari nanti, dia akan mengubah pikirannya tentangmu. Ya. Lakukan sesuatu yang serius. Aku mengerti. Terima kasih monyet. Itu. Aku akan mentraktirmu dan istrimu makan malam beberapa hari lagi. Oke, aku tutup telepon dulu. Aku sedang mengupas apel. Oke, aku tutup. Tutup. Dengan siapa kamu ngobrol begitu senang? Sama Dewiku. Meskipun dia tidak punya IQ tinggi, tapi aku merasa saat dia melihat Wei Tong, IQ-nya menjadi negatif. Haha. Dia cukup berani juga. Mengapa dia mengejar Wei Tong? Wei Tong jauh lebih sulit didekati dibanding gadis tercantik di sekolah. Tidak sesegerat itu juga sih. Hahaha. Aku tidak tahu soal yang lain. Dengan segala tipu daya kecil Zhao Yuhuai, dia tidak bisa menipu Wei Tong. Aku pikir ada seseorang yang mudah kuperdaya. Itu semua karena aku. Karena apa? Karena kamu sudah jatuh cinta padaku. Seharusnya aku simpan ini untuk diriku sendiri. Aku makan apelmu. Mau pulang lebih awal nanti? Kamu tidak mau aku tinggal di sini. Tidak. Bukankah baru beberapa hari lalu kamu bertengkar dengan orang tuamu? Kamu belum pulang selama beberapa hari. Bukankah itu buruk? Benar juga. Aku harus pulang dan bicara dengan mereka. Tapi ingat, jangan bertengkar lagi dengan mereka ya. Oh, aku tahu. Aku Shen Ho pasti akan melakukan apa kata istriku. Kamu mengupas apel begitu buruk. Ini pertama kalinya aku melakukannya. Yah, tapi rasanya sangat manis. Apa semanis aku? Ayah. Hei ayah. Kenapa kamu berpakaian baju rapi? Ajak aku ikut. Ayah pergi keluar untuk urusan penting. You can untuck bersenang-senang. Lihat apa yang kamu katakan. Kalau begitu aku harus belajar bagaimana melakukannya. Ini bisnis kan? Oh. Tolong luangkan 5 menit berharga. Dan ganti pakaian yang layak sebelum ikut denganku. Tunggu sebentar. Ada apa dengan matamu? Apa itu miopia? Astigmatisme atau apa? Itu karena belajar. Pura-pura lembut, tunggu sebentar. Bersikap sopan. Ya, hormati orang lain. Jangan menyela jika tidak mengerti. Aku benar-benar di sini untuk belajar sesuatu yang berguna. Bukannya kamu bilang orang ini lulus dari sekolah bergengsi di Pennsylvania. Kita harus belajar darinya. Oh, maaf. Aku terlambat, Presiden Cheng. Mr. Zhang, kamu bercanda. Kami datang lebih awal. Ya. Mr. Kiao, haha. Biar aku perkenalkan. Mr. Cheng, Mr. Kiao. Sapa mereka. Mr. Cheng, Mr. Kiao. Anakku adalah Zhao Yuhuan. Yu dari alam semesta. Huan dari Yuzheng. Tolong bimbing kami ke depannya. Salam kenal. Hei. Mr. Cheng, jangan sungkan. Ayo duduklah. Jangan sungkan, duduklah. Sudah pesan. Belum, kami menunggu kamu untuk memesan. Pelayan tolong. Kalian berdua silakan pesan. Aku akan memesan untukmu. Oke, Jinba. Aku akan ke kamar kecil. Kamu harus bilang kamar kecil saat ini. Oh, aku akan ke kamar kecil. Permisi. Bagaimana dengan sup ayam dengan ikan kering?
Oke. Mari lihat supnya. Oh, ada bebek panggang di sini. Mari pesan bebek panggang. Tentu tidak masalah. Monkey, tebak siapa yang bersamaku sekarang? Siapa lagi kalau bukan Wei Tong? Chou Shi. Apa? Kenapa kamu bersamanya? Lupakan ITU. Terakhir kali kamu bilang kakak ipar bekerja di perusahaan Cheng Siwan. Ada apa? Kamu selesai. Justru kamu yang selesai. Aku kasih tahu. Aku sedang makan malam dengan Cheng Siwan sekarang. Tentang proyek pendanaan. Ayahku itu orang yang sangat pemilih. Dia memujinya sepanjang jalan. Aku hampir terpengaruh. Bukan Zhao Yuhua. Kamu di pihak mana? Tentu saja di pihakmu. Aku kasih tahu. Kamu dalam bahaya sekarang. Jangan salahkan aku kalau tidak memperingatkanmu. Meskipun kamu bekerja di bagian penjualan di perusahaanmu, tapi mereka tidak membiarkanmu melakukan ini sama sekali. Kamu terbang ke sana kemari setiap hari dan berkeliling. Kalau kakak iparmu tahu, akan ada masalah. Aku kasih tahu. Mungkin kakak ipar akan menyerah seperti ini. Diam. Maksudku bergabung dengan perusahaan Cheng Siwan. Bukan itu maksudku. Kakak ipar bukan orang seperti itu kan? Kamu tidak perlu khawatir tentang urusan kami. Xiao Xiao dan aku sudah melalui banyak pasang surut. Hubungan kami tidak bisa dipisahkan. Hal-hal yang kamu sebutkan tidak akan menjadi penghalang antara kami. Selain itu, kalau ada yang berani menghancurkan kami, aku akan memberinya 18 telapak naga. Aku kasih tahu. Aku sudah bilang, jangan salahkan aku kalau tidak memperingatkanmu. Dan kamu punya 2 patung Buddha di rumah. Hati-hati sendiri. Tunggu saja. Aku punya banyak cara. Aku bicara nanti ya, aku sedang naik motor. Mama, kenapa denganmu? Mama. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud membuatmu kesal. Tapi kamu tidak bisa pergi begitu saja tanpa memberitahuku untuk mencari Xiao Xiao dan memintanya untuk putus denganku. Bagaimana aku tidak marah? Aku masih belum mengerti. Xiao Xiao sangat baik. Mengapa kalian semua tidak menyukainya? Kamu bahkan belum mengenalnya. Kalian berdua memiliki lingkungan tumbuh yang berbeda sejak kecil. Kamu bilang kalian saling mencintai sekarang. Dalam beberapa tahun, setelah beberapa tahun ketika gairah memudar, kalian akan bertengkar karena banyak hal sepele. Apakah kamu masih akan mencintainya seperti sekarang? Apakah kamu? Aku akan. Jangan buru-buru menjawabku. Biar aku jelaskan. Seringkali bukan penyakit atau kematian yang membunuh cinta. Tapi dalam kehidupan nyata. Tapi dalam kehidupan sehari-hari. Kamu akan menemukan bahwa orang yang pernah kamu cintai begitu dalam. Memiliki nilai yang sangat berbeda denganmu. Bukankah ada pepatah yang mengatakan, apa yang mengalahkanmu bukanlah lautan yang bergelora. Tapi seringkali hanya sebutir pasir di sepatu. Kamu dan ayahku. Kamu mengabaikan keberatan dari kedua keluarga, dan akhirnya bersama. Jadi, ini adalah kata-kata dari hatiku sebagai seseorang yang sudah berpengalaman. Kamu tahu. Aku tidak percaya. Mama Xiao Xiao dan aku adalah cinta sejati. Aku bisa membuktikan padamu bahwa cintaku dengannya bisa melewati segala ujian. Tidak perlu. Kamu tidak perlu membuktikannya padaku. Jika dalam beberapa tahun, apapun yang terjadi, perasaan kalian satu sama lain akan tetap kuat seperti hari ini. Tapi nanti aku akan memberkatimu. Mama, maksudmu kamu setuju sama aku? Kalau papa gimana? Papamu? Apa yang terjadi sama papamu? Kamu pikir papamu mikir apa? Kamu gak perlu pedulin dia. Aku yang mikirin dia. Tapi aku mau nanya ke kamu. Kamu yakin banget sekarang? Yan Xian beneran yakin sama hubungan ini? Aku yakin dia tegas.
Mama maafin aku. Aku nggak akan marahin kamu lagi. Mama maafin aku di sini. Mama di sini. Kamu istirahat dulu. Mama sama papa ada sesuatu yang mau bilang ke kamu, aku duluan ya. Kamu setuju sama dia? Kamu nggak tahu sifat dan kepribadian anak kita. Semakin kamu larang dia, semakin dia akan melawan kamu. Semakin dia bersikeras. Aku takut kalau kita terus mendesak dia, dia malah kabur sama seseorang suatu hari nanti. Jadi, tenangin dia. Kita cari solusi pelan-pelan. Ngomong-ngomong, kamu bisa telepon Xiao You buat aku. Bilang ke dia beberapa hari ini, dia nggak perlu jemput aku. Aku akan awasi dia. Kita lihat dulu, kalau ada sesuatu yang terjadi, dan ketahuan tepat waktu. Awasi dia. Ah, kamu mau ngapain sekarang?